Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita akan membahas materi tentang himpunan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini nanti menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, untuk materi himpunan yang saya sajikan pada pertemuan kali ini, kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan menggunakannya dalam masalah kontekstual. Kemudian KD yang berikutnya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, dan komplement himpunan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama menyebutkan pengertian himpunan, menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Yang ketiga menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Himpunan. Apa yang dimaksud dengan himpunan anak-anak? Ya, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Biasanya dilambangkan dengan huruf kapital, mulai huruf A sampai dengan Z. Dan objek-objek dari himpunan itu ditulis di antara dua kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Yang dimaksud dengan diterangkan dengan jelas itu begini. Objeknya jelas mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan anggota. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Maka A, ingat, untuk menuliskannya ditaruh di dalam kurung kurawal. Inilah kurung kurawal anak-anak. Berapa saja anggotanya A? Ingat juga bahwa A ini adalah huruf kapital. Berapa saja anggota A? Yaitu himpunan bilangan asli kurang dari 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi himpunan A ini anggotanya 1 sampai 9. Berikutnya anak-anak. Nah, ini ada contoh soal ya. Nyatakan himpunan berikut dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. B adalah bilangan asli yang lebih dari 3 dan kurang atau sama dengan 15. Lalu yang kedua, C adalah bilangan bulat lebih dari atau sama dengan negatif 5, tetapi kurang dari 10. Nah, bagaimana ini cara menentukan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan? Yang ketiga, D adalah bilangan ganjil kurang dari 20. Maka kita jawab nomor 1, B beranggotakan X. Ini membacanya beranggotakan X sedemikian hingga. Ini membacanya sedemikian hingga X lebih dari 3 dan X kurang dari atau sama dengan 15, di mana X anggota bilangan asli. Disimpulkan ini A itu asli ya. Kemudian untuk yang nomor 2, himpunan C beranggotakan X sedemikian hingga X lebih dari atau sama dengan negatif 5, X kurang dari 10, X anggota bilangan bulat. Lalu yang nomor 3, D beranggotakan X sedemikian hingga X kurang dari 20, X anggota bilangan ganjil. Ya, di sini disimpulkan dengan L. Baiklah anak-anak, contoh soal yang berikutnya. Nyatakan soal di atas dengan cara mendaftar anggotanya. Jadi soal yang tadi kita disuruh untuk mendaftar. Kalau yang tadi kita disuruh untuk menyatakan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Sekarang kita disuruh untuk mendaftarnya. Nomor 1, kan tadi ini ya, B dan seterusnya itu. Maka berapa saja anggotanya B? Ya, anggotanya B
dimulai dari 4 sampai dengan 15. Kemudian yang kedua, berapa saja anggotanya C? C dimulai dari negatif 5, negatif 4, dan seterusnya sampai dengan 9. Dan yang ketiga, D, berapa saja anggotanya D? Dengan cara mendaftar, kita mendapatkan anggotanya D adalah 1, 3, 5, 7, sampai dengan 19. Berikutnya, tentang keanggotaan suatu himpunan. Apa yang dimaksud dengan keanggotaan suatu himpunan? Coba perhatikan anak-anak. Di sini ada himpunan A, anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. 1 itu anggota A. Ini membacanya anggota atau elemen. Kalau saya bilang 1 elemen A itu sama artinya dengan 1 anggota A. Sebaliknya, kalau ini ada tanda seret gitu ya, diberi garis gitu elemennya, itu membacanya bukan. Jadi seperti ini, 1 bukan anggota B, 3 bukan anggota B, begitu ya. Itu yang dimaksud dengan keanggotaan suatu himpunan. Demikian juga untuk selanjutnya bisa kalian pahami sendiri ya, tentang keanggotaan suatu himpunan seperti itu. Mudah bukan anak-anak? Baik, untuk berikutnya tentang banyaknya anggota himpunan A dilambangkan dengan NA. Jadi kalau ini himpunannya A, maka di sini kita tulis di dalam kurungnya itu juga A. Jangan lupa ini selalu huruf besar ya anak-anak ya. Kalau ini C, maka ini kita tulis NC ya. Apa yang dimaksud dengan banyaknya anggota himpunan A? Ya, kita hitung anggota A-nya itu ada berapa. Yang atas ini coba kalian perhatikan, anggotanya A ada berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Anggotanya B kita hitung ada berapa? Ada 6. Kita menulisnya seperti ini. Itu ya. Catatan, lambang ini ya dibaca elemen. Tadi sudah saya bilang ya anak-anak ya, kalau kalian ketemu lambang ini membacanya adalah elemen atau anggota. Sedangkan yang ini ada seret gitu ya, maka dibaca bukan anggota atau bukan elemen. Ini dibaca bilangan kardinal atau banyaknya anggota himpunan. Itu namanya bilangan kardinal. Apa yang dimaksud dengan himpunan kosong? Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas himpunan kosong. Berbeda anak-anak dengan himpunan 0 ya. Kalian seringkali kalau bilang 0 itu kosong. Nomor HP-nya berapa? 085. Nah, di dalam matematika itu anak-anak 0 dan 0 itu sangat berbeda. Itu yang perlu kalian perhatikan ya. Apa yang dimaksud dengan himpunan kosong? Yaitu himpunan kosong, ini simbolnya anak-anak. Nah, simbolnya ini bukan 0 loh ya simbolnya, tapi simbolnya himpunan kosong seperti ini. Apa yang dimaksud dengan himpunan kosong? Yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi anggotanya tidak ada. Ya, contoh. Ini ya, himpunan D beranggotakan X, sedemikian hingga X orang yang tingginya lebih dari 5 meter. Kan tidak ada ya anak-anak, maka D ini himpunan kosong. Demikian juga yang F ya. Lalu sekarang cobalah kalian membuat notasi himpunan yang mendefinisikan himpunan kosong. Nah, bagaimana itu anak-anak? Yaitu apa? Himpunan yang tidak mempunyai anggota, ya, begitu ya. Berikutnya, kerjakan latihan 4 pada buku paket halaman 5 anak-anak ya, tugas kalian di situ, ya. Lalu yang berikutnya itu tentang himpunan lepas. Apa yang dimaksud dengan himpunan lepas? Begini anak-anak,
Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Coba kalian amati ini ya. Ada dua himpunan L dan G. Apakah ada anggota L dan G yang sama? Ternyata tidak ada. Maka himpunan L dan G adalah himpunan yang saling lepas, disimbolkan seperti ini. Ya, ini membacanya himpunan L saling lepas dengan himpunan G. Sebaliknya anak-anak, ada himpunan tidak saling lepas. Apa itu Bu? Kebalikannya. Himpunan yang tidak saling lepas itu jikalau ada dari kedua himpunan itu yang mempunyai anggota sama. Nah, ini misalnya ya, ada dua himpunan P dan Q. Ada enggak anggota yang sama? Ada? Ada ya. Mana yang sama? Dua. Ya. Berarti satu saja ada anggota yang sama, maka dikatakan dua himpunan itu himpunan yang apa Nana? Tidak saling lepas. Ya. Untuk berikutnya kalian bisa berlatih soal pada latihan 9 buku paket halaman 11. Anak-anak, bagaimana? Bisa dipahami ya penjelasan Bu Fadila tadi? Nanti kalau kalian belum jelas, ini nanti videonya diulang-ulang sambil kalian merangkum, mencatat hal-hal yang penting. Untuk memperkuat itu, setiap ada soal tugas dari Bu Fadila, kamu coba kerjakan. Jikalau tidak bisa, kalian bisa bertanya, ya. Yang terakhir anak-anak yaitu tentang himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta itu himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan, ya. Contohnya begini anak-anak. Kalau Bu Fadila punya himpunan A anggotanya itu, kemudian anggota B, himpunan B anggotanya itu C ini, nah sampai D, sampai E. Nah, coba perhatikan setiap anggota himpunan A sampai E. Coba kalian perhatikan. Sudah? Nah, maka apakah setiap anggota himpunan D di dalamnya ada himpunan A, B, dan C? Apakah setiap anggota himpunan D ada di dalam anggota himpunan A, B, dan C? Kemudian, apakah setiap anggota himpunan E ada di dalam himpunan A, B, dan C? Setiap anggota himpunan D yaitu 2, 3, 5, 7, 11 ada di dalam himpunan A, B, C. Oleh karena itu, A, B, C adalah himpunan semesta dari himpunan D. Setiap anggota himpunan E yaitu 0, 2, 4, 6 ada di dalam himpunan B dan C. Tetapi angka 0 tidak ada dalam himpunan A. Oleh karena itu, himpunan B dan C merupakan himpunan semesta dari himpunan E. Dan himpunan A bukan himpunan semesta dari himpunan E. Baik, untuk tugasnya itu ada di latihan 5 buku paket halaman 6 ya. Baiklah anak-anak, demikian tadi yang disampaikan oleh Bu Fadila sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kita sudah sampai membahas pada himpunan semesta. Untuk soal-soalnya, untuk memperkuat pemahaman kalian, kalian kerjakan ya. Jika kalian belum paham, bisa tanya ke Bu Fadila. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Yang terakhir, mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.